Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang dengar. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah? Amin. Amin. Iya. Saya mau sedikit bersaksi Bapak Ibu. Kemarin saya ada piket janjian dengan klien tapi saya rasa dalam perjalanan mulai di jalan tol itu saya merasa tidak enak badan. Kok tiba-tiba gregesan seperti itu ya. Sampai siang saya sudah dampingi klien pulang, saya bilang sama istri, kok badan jadi tidak enak. Dan beruntun dari situ siang sampai malam saudara, saya diare. Mohon maaf, buang air sampai berdarah. Dan saya perut sakit sekali. Dan memang sudah 2 minggu ini saya lagi menahan yang katanya asam lambung. Saya bilang sama istri, mah tolong kabari izin untuk siap-siap gantiin WL. Karena kok saya rasanya enggak mungkin kuat. Terus ya sampai jam 10 malam. Kira-kira jam 10 malam saya masih bolak-balik ke kamar mandi. Walaupun sedikit tapi sakitnya minta ampun. Dan kemudian sebelum saya buang air yang terakhir itu istri menemukan obatnya yang dulu pernah sakitmu kayak gitulah. Coba diminum. Ya saya minum. Puji Tuhan saya bisa tidur sampai pagi. Dan bangun 90%. Sudah tidak sakit dan tidak merasa ingin ke belakang lagi. Semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Amin, tidak kebetulan. Dan sebelum saya tidur, saya katakan Tuhan, besok saya WL. Kalau Tuhan izinkan saya kasih kesempatan, tentu Tuhan yang menguatkan. Itu yang jadi iman saya sebelum saya tidur. Mari kita datang kepada Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita. Kita belajar lagu baru GPI Semarang Indah. Kita mau satukan hati. Kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas ibadah kita pagi ini. Datang padamu merendahkan diri, sujud di hadapanmu, satukan roh kami menyembahmu, memujimu. Kami datang padamu
yang menjadi kerinduan kami Tuhan, satu dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Kami datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, satukan roh kami, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, satukan roh kami. Mari kita menyembah Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu, biar kami satu dalam kasih-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu, dan nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu, biar kami satu dalam kasih-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu, dan nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Saya cuy, kita bangkit diri Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama lagu kita saat ini. Kami datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, satukan roh kami, menyembah-Mu. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Memuji-Mu, kami datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, satukan Ya Tuhan, kami menyatukan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. memuji-Mu, Katakan bersama-sama. biar kami satu dalam kasih-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu, dan nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami, Jadikan
kita angkat tangan bersama-sama. Biar kami satu dalam kasih. Amin. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Biar namamu dimuliakan, biar namamu dimuliakan Tuhan. Jadikanlah kami Dengan segenap hati katakan, biar kami satu dalam kasih. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Biar namamu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Biar kami satu dalam kasih-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Biar namamu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami sekali lagi. satu. Biar kami satu dalam kasih-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Biar namamu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Biar kami satu dalam kasih-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Biar namamu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu dalam tubuh dan roh-Mu Tuhan. Biar namamu dimuliakan, biar namamu dimuliakan. Demikianlah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan membawa hidup kami. Kami rindu menyatukan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk bersama-sama kami boleh datang menyembah dan memuji-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pimpin untuk kelanjutan jalannya ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Dan boleh memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Untuk boleh kami makin menikmati kebaikan Tuhan. Untuk boleh kami makin mengalami kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang bersukacita, yang percaya berkat Tuhan limpah atas hidup kita, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, mari kita lanjut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sebagai saudara seiman, kita dalam tubuh Kristus bersama. Kita bertumbuh bersama dalam anugerah Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita, tiada nanti dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, tentang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Sekali lagi dengan hormat kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya,
tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya dalam kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Kewayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita bertumbuh bersama. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan besar yang menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih saat ini kita bersama-sama akan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, dasar-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap menerima kebenaran melalui firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kehidupan kami Bapa. Dan pagi hari ini ketika kami bersama-sama dalam bait-Mu yang kudus, kami membawa seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi memahami dan mengenal akan tubuh Kristus dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Dan mau berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya kasih, masih berkaitan dengan kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan subtema mengenal tubuh Kristus. Mari kita pagi hari ini akan baca kitab kita sama-sama. Kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-27. Ya agak panjang tapi kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-12. Ya Bapak Ibu bisa baca di depan, di sini ada. Mari kita mulai dari ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Karena andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata,
di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Bapak saya kasih ungkapan tubuh Kristus di dalam perjanjian baru itu memiliki 3 makna. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus di dalam kitab perjanjian baru itu ada 3 makna. Makna yang pertama dari tubuh Kristus itu adalah tubuh manusiawi dari Yesus Kristus. Ya, jadi ketika Yesus turun ke dalam dunia dan menjadi sama seperti manusia, Tuhan itu punya tubuh jasmani seperti kita sekarang ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua dari tubuh Kristus di dalam perjanjian baru adalah roti perjamuan terakhir. Ya, dalam perjamuan terakhir di loteng Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadi tubuh itu dilambangkan sebagai roti perjamuan terakhir. Nah, makna yang ketiga dari tubuh Kristus itu adalah sekumpulan orang percaya. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus adalah sekumpulan orang percaya. Apa yang dimaksud dengan sekumpulan orang percaya? Yaitu sekelompok orang-orang yang percaya bahwa mereka telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Jadi ada 3, yaitu tubuh manusiawi Yesus Kristus, roti perjamuan terakhir, dan yang ketiga adalah sekumpulan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu saya kasih, pada abad pertama, ungkapan ini bukannya tidak dikenal, yaitu ungkapan tubuh Kristus sebagai sekumpulan orang percaya itu bukannya tidak dikenal, namun pada saat itu, pada waktu itu, kata tubuh itu tidak lazim digunakan untuk menunjuk kepada sekumpulan manusia. Ya, pada waktu di abad pertama itu tidak lazim menunjuk sekumpulan orang itu dikatakan sebagai kata tubuh. Nah, tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan ungkapan ini untuk mengumpamakan jemaat sebagai tubuh yang setiap anggotanya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, kenapa kok Rasul Paulus menggunakan metafora tubuh ini sebagai gambaran dari jemaat atau tubuh Kristus. Ya, karena pada waktu itu orang-orang di Korintus itu seringkali menggunakan kata-kata yang metafora atau mengumpamakan. Dan Rasul Paulus juga menggunakan hal ini, dia menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan jemaat itu sebagai satu tubuh yang setiap anggotanya itu memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Bapak Ibu saya kasih, memang tidak semua anggota tubuh memiliki fungsi yang sama. Ya, mereka menjalankan fungsinya, mereka menjalankannya perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai mata, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai hidung, dan juga ada yang berperan sebagai tangan dan kaki. Ya, mereka punya fungsinya masing-masing, mereka punya peranannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Nah, tetapi kita melihat satu hal yang perlu diperhatikan adalah setiap anggota tubuh sama pentingnya. Ya, agar apa? Agar tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, karena kalau tubuh kita itu tidak dapat berfungsi dengan baik jika hanya sebagian anggotanya saja yang berfungsi.
Ya, kita semua yang ada di sini akan merasa sehat ketika ya anggota-anggota tubuhnya itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Ya, contohnya, ya kalau misalnya jantung kita itu sedang males, ya, dia pengen mogok kerja. Ya, mungkin jantung kita itu berpikir, wah kok saya sendiri yang bekerja nonstop tiap hari. Ya, selama tangan, kaki, mata itu punya waktunya untuk beristirahat. Ya, tetapi kok saya tidak pernah diberi waktu istirahat. Ya, kalau misalnya jantung itu ngomong seperti itu. Terus dia bilang, nanti kalau yang lain semua istirahat, saya juga mau ikut istirahat. Nah, kalau jantung Bapak Ibu ikut istirahat, apa yang akan terjadi? Ya, bisa menghubungi mana? Ya, itu yang akan terjadi. Kita akan kembali ke rumah Bapak kalau jantung kita pengen ikut istirahat. Ya, kalau belum waktunya, ya kita semua berharap jantung kita tidak ada yang berhenti beristirahat. Dia akan bekerja sampai Tuhan itu panggil pulang kita kembali. Ya, jadi ini yang perlu terjadi dalam tubuh kita, yaitu berfungsi dengan baik sesuai dengan peranannya. Jantung itu bekerjanya non-stop sejak kita lahir ke dalam dunia ini sampai nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, berfungsi seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, meskipun anggota tubuh kita itu berbeda-beda, tetapi ingatlah bahwa anggota tubuh itu tidak ada yang dianggap paling penting atau tidak dibutuhkan. Tetapi semua anggota tubuh kita itu penting dan dibutuhkan. Ya, misalnya jari kelingking ini gunanya buat apa sih? Ya, kalau tidak penting dipotong saja. Tentunya kan tidak seperti itu. Ya, karena manusia kan jarinya punya 5, ada jari ibu jari, jari telunjuk, ada jari tengah, jari manis dan juga jari kelingking. Ya, semuanya ini diciptakan Tuhan tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Ya, dan juga peranannya masing-masing. Jadi semuanya itu penting, tidak ada yang dianggap tidak penting atau tidak dibutuhkan. Ya, jadi meskipun tubuh itu memiliki bermacam-macam anggota, tetapi anggota-anggota tubuh itu bersatu dan bekerja sama menjadi bagian dari tubuh sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ya, semua anggota bagian tubuh kita itu penting. Dan karena apa? Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Kalau tidak penting tentunya Tuhan tidak akan ciptakan itu. Ya, jadi meskipun tubuh itu bermacam-macam, punya banyak anggota, tetapi semuanya bersatu, semuanya bekerja sama, ya, menjadi bagian dari tubuh sehingga tubuh itu boleh berfungsi dengan baik. Nah, Bapak Ibu saya kasih, setiap anggota jemaat juga mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan karunia yang dipercayakan dalam kehidupan mereka. Ya, tidak semuanya diberi karunia yang sama. Ya, mungkin ada yang sama karunia satu dengan yang lain. Tetapi pada umumnya Tuhan itu memberikan karunia yang berbeda-beda untuk melengkapi tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Ya, tidak semuanya punya karunia bisa menyanyi dengan baik. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menyanyi dengan baik. Ya, tetapi bisa jadi pendoa yang baik. Bisa menjadi penyambut tamu yang baik. Bisa menjadi orang yang bisa visitasi dengan baik. Ya, tidak semuanya diberi karunia yang sama. Oleh karena itu kita melihat ya setiap anggota jemaat mempunyai fungsi dan sesuai dengan karunia yang dipercayakan Tuhan atas kehidupan mereka untuk pelayanan dari tubuh Kristus. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa satu tubuh itu memiliki banyak anggota dan setiap anggotanya itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, yang selanjutnya kita perlu ya untuk mengenal akan tubuh Kristus, ya. Kita perlu untuk dalam kehidupan kita sesuai dengan tema yang kita ambil tahun ini yaitu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita sebagai jemaat Tuhan itu kita perlu mengenal dan memahami karakter daripada tubuh Kristus itu. Kita lihat sama-sama beberapa karakter dari tubuh Kristus yang pagi ini akan saya sampaikan. Yang pertama, karakter atau dari tubuh Kristus itu adalah fungsi beda, derajat sama. Yang pertama, fungsi beda, derajat sama. Mari kita simak beberapa ayat di bawah ini terlebih dahulu. Yang pertama di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak,
Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Yang kedua kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 dikatakan oleh firman Tuhan, karena kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa satu tubuh memiliki banyak anggota dan setiap anggota itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat di atas tadi menyatakan bahwa status kita itu semua sama. Di hadapan Tuhan, status kita itu semua sama. Tidak ada yang menjadi kepala, hanya Yesus saja yang menjadi kepala di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada satupun yang menjadi kepala, semuanya dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, firman Tuhan tidak menyebutkan sebagai kepala dari tubuh Kristus. Alkitab menuliskan adalah kita semua adalah sesama dari anggota tubuh Kristus. Setiap anggota tentu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun merupakan satu tubuh. Ya, tangan punya fungsi yang berbeda, telinga punya fungsi yang berbeda, kaki kita punya fungsi yang berbeda, tetapi tetap menjadi bagian dari satu tubuh. Nah, Bapak Ibu saya kasih, kita perlu memahami bahwa semua anggota tubuh Kristus itu ya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita semua telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah dan kita diperkenankan ya untuk masuk ke dalam tubuhnya. Serta kita juga diberi kehormatan untuk berfungsi sesuai dengan talenta atau karunia kita masing-masing di dalam tubuh Kristus. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah yang luar biasa. Bagaimana kita telah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah dikuduskan, disucikan, kita diperkenankan untuk tinggal di dalam tubuh Kristus. Dan kita juga diberi kehormatan untuk kita boleh berfungsi sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu ketika kita melayani, ya kita tidak perlu merasa iri, kita tidak perlu merasa diremehkan, kita tidak perlu merasa minder melihat pelayanan orang lain. Ya, mungkin kita cuma jadi pendoa. Ya, mungkin kita tidak bisa sama seperti singer yang melayani di mimbar atau pemusik yang melayani juga di mimbar. Tetapi kita tidak perlu merasa iri melihat pelayanan orang lain. Ya, kita ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Ya, talenta atau karunia yang dimiliki anggota yang satu dengan yang lain memang akan berbeda-beda. Namun, ya semuanya itu diperlukan agar tubuh Kristus dapat berfungsi dengan baik. Ya, kalau semuanya penyanyi, ya nanti yang jadi jemaat siapa? Ya, kalau semuanya pemain musik, nanti tidak ada yang nyanyi, tidak ada yang menyambut jemaat. Ya, semuanya itu punya karunia dan talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar apa? Agar tubuh Kristus itu dapat berfungsi dengan baik. Ya, sebagai contoh, kita dapat melihat dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, sampai sekarang pun bangsa Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Ya, misalnya dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk menjadi imam yang melayani di bait Allah. Ya, suku Lewi diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mereka menjadi imam yang melayani di bait suci atau di bait Allah. Ya, Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk menjadi imam untuk melayani di bait Allah. Lalu yang kedua, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya Tuhan memanggil dan memakai Musa dan Harun. Ya, untuk membawa bangsa pilihannya ini keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Ya, Tuhan memanggil dan memakai Musa dan Harun. Nah, selain itu Tuhan juga memakai Yosua sebagai pengganti Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, karena Musa itu tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan menganggap Musa itu berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Musa untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, untuk itu Tuhan mengangkat Yosua sebagai pengganti Musa yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian.
Tuhan memakai para nabi ya untuk tugas-tugas kenabian. Tuhan memakai imam untuk tugas-tugas keimaman. Tuhan memakai raja untuk tugas-tugas kerajaan. Ya Tuhan juga menuntut umatnya untuk hidup di dalam kesetiaan pada hukum dan juga kepada kehendaknya. Ya semuanya beda-beda, tetapi semuanya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Semuanya penting di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan memakai para rasul untuk menjalankan tugas kerasulan mereka. Dan setelah itu, para rasul mengangkat para gembala, tua-tua, dan pemimpin atas jemaat-jemaat lokal. Bapak Ibu yang saya kasih, oleh karena itu setiap anggota jemaat itu dituntut ya agar berfungsi dalam menjalankan tugas kehidupan mereka dalam takut akan Allah. Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus itu dituntut untuk berfungsi dalam menjalankan tugas kehidupan mereka dalam takut akan Allah. Memang tidak dapat kita pungkiri, ya, ada peran-peran tertentu di dalam pelayanan gereja yang tampaknya lebih atau paling penting. Namun kita perlu ingat di hadapan Tuhan, pelayanan apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu sama derajatnya di mata Tuhan. Ya Tuhan tidak pernah pakai sistem poin ketika kita melayani di gereja Tuhan. Ya misalnya, yang mimpin pujian poinnya 10, ya, yang jadi singer poinnya 7, ya, yang main musik poinnya 8, nanti yang akses poinnya 2, ya. Tuhan tidak pernah pakai sistem poin seperti itu. Ya semua pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita dan hati yang mengasihi Tuhan, itu punya nilai yang sama derajatnya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah melihat berapa besar atau kecilnya peranan kita ketika kita melayani gereja. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bagaimana kita dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang bersukacita, mau bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tapi terkadang ada orang-orang yang menganggap pelayanan kita itu remeh atau tidak berguna. Nah, orang-orang yang seperti ini yang seringkali menganggap pelayanan yang kelihatannya kurang penting di gereja itu ya seringkali menjadi batu sandungan dan juga seringkali juga menjadi alasan mengapa anggota-anggota tubuh Kristus itu seringkali enggan untuk berfungsi sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Ya, akan selalu ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang menganggap pelayanan di mimbar itu jauh lebih penting daripada pelayanan yang ada di belakang layar. Ya, padahal itu semuanya juga penting, ya, bagi kita semua. Ya, dan orang-orang yang mengalami seperti ini, yang mengalami gesekan atau konflik seperti ini, ya akhirnya mereka berpikir untuk lebih baik tidak melayani. Daripada ketika mereka melayani, mereka berpikir justru terlalu banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan. Ya, sudah capek-capek datang, ya masih diremehkan, masih dianggap tidak berguna. Ya mereka harus korban waktu, mungkin juga harus korban tenaga, ya korban uang, bahkan juga masih ditambah korban perasaan. Ya, seringkali itu yang terjadi di gereja Tuhan. Ya, tetapi kita harus mengubah cara pandang kita. Ya, cara pandang yang harus kita miliki saat ini adalah ketika kita melayani, adalah kita melayani dengan memastikan bahwa diri kita berfungsi baik di dalam tubuhnya. Ya ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa yang paling penting ya daripada menghakimi orang lain, daripada melihat pelayanan orang lain, ya kita harus memastikan bahwa diri kita sendiri berfungsi dengan baik dalam tubuh Kristus. Sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu saya kasih, ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, ya buanglah jauh-jauh ekspektasi bahwa orang-orang di dalam gereja itu adalah pribadi yang pasti lebih baik dan benar. Ya, kita harus membuang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Ya, ekspektasi bahwa orang-orang semua yang ada dalam gereja itu adalah orang-orang yang lebih baik atau orang yang benar. Ya, tidak ada orang sehat yang butuh dokter. Orang-orang yang sakit itu yang butuh dokter. Ya, tidak semua orang yang di gereja itu sedang dalam keadaan yang baik dengan Tuhan mereka.
Ya seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya oleh karena itu ketika kita melayani Tuhan, yang perlu kita pastikan bahwa kita memastikan diri kita berfungsi dengan baik sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ya buang jauh-jauh ekspektasi bahwa orang-orang di dalam gereja semuanya adalah pribadi yang pasti lebih baik dan benar. Dengan menyadari hal tersebut, maka hal ini akan mengasah dan membentuk pribadi kita semua. Ya seperti dikatakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya kita harus belajar untuk menerima satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ya sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita. Ya ketika kita masih dalam keadaan yang berdosa, untuk kita boleh menerima anugerah keselamatan. Dan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan karunia yang berbeda-beda, tentunya kita semua memiliki tanggung jawab atas karunia yang telah dipercayakan Tuhan untuk dapat saling membangun. Supaya apa? Supaya tercipta kesatuan di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, kita semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, khususnya untuk karunia atau talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan percayakan karunia. Tuhan percayakan talenta di dalam kehidupan kita, gunanya untuk apa? Untuk kita boleh bersama-sama membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu hal yang pertama. Bahwa Tuhan itu memberikan kita itu punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Sama-sama sebagai anggota dari bagian dari tubuh Kristus. Hal yang kedua, yang perlu kita kenal dari karakter tubuh Kristus itu adalah yang kedua, kita itu saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. 1 Korintus 12 ayat ke-24b sampai yang ke-25 berkata, Allah telah menyusun anggota tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bapak Ibu saya kasih, sebagai sesama tubuh Kristus, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena anggota tubuh tanpa anggota tubuh yang lain tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya tidak bisa anggota tubuh itu berdiri sendiri. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tubuh Kristus, sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap saling menghargai dan kesediaan untuk saling menolong dan bekerja sama. Inilah sikap sebagai tubuh Kristus yang perlu kita kembangkan, yaitu saling menghargai, kesediaan untuk saling menolong satu dengan yang lain dan bekerja sama. Kenapa kita perlu untuk bekerja sama? Karena bila kita bekerja sama, maka kekuatan kita itu menjadi berlipat kali ganda. Saat kita mau bekerja sama dengan satu dengan yang lain, kita akan mempunyai kekuatan yang berlipat kali ganda, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, itu akan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ya ketika kita bersatu, kita mau bekerja sama, hal-hal yang rasanya tidak bisa kita kerjakan secara individu atau secara masing-masing, akan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kita mau lihat, kita bisa belajar dengan memakai filosofi sapu lidi. Ya, dalam kehidupan kita bisa belajar memakai filosofi sapu lidi. Nah, filosofi seperti apa sapu lidi itu? Bapak Ibu saya kasih, sebatang sapu lidi tidak akan bisa dipakai untuk menyapu sebidang halaman. Ya kalau Anda punya satu lidi cuma satu batang, ya itu tidak bisa dipakai untuk menyapu halaman Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi seikat sapu lidi itu bisa dipakai untuk membersihkan sebidang halaman agar menjadi bersih. Ya kalau satu itu tidak bisa dilakukan sapu lidi untuk menyapu halaman. Tetapi ketika sapu lidi itu bersatu, ketika sapu lidi itu diikat menjadi satu, sapu lidi itu bisa dipakai untuk menyapu dan membersihkan halaman. Ya mungkin ada daun-daun kering atau ada kotoran-kotoran yang ada di sana. Itu bisa dilakukan ketika sapu lidi itu mau bersatu. Tetapi kalau sapu lidi itu maunya sendiri-sendiri, ya
sampai sapu lidinya patah, dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Tetapi ketika mereka mau bersatu, mereka mau diikat menjadi satu, ya sapu lidi yang ada di situ itu bisa dipakai untuk membersihkan halaman kita agar menjadi bersih. 1 Korintus 12 mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan semua anggota tubuh ini saling membutuhkan dan saling berhubungan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus berhubungan dengan baik dengan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kita bayangkan, ya jika tangan kita ini sedang bermusuhan dengan mata, misalnya, ya tangan kita ini lagi musuhan dengan mata, ya tangan berkata bahwa dia tidak butuh mata, atau mungkin juga sebaliknya mata juga merasa tidak butuh tangan. Tetapi apa akibatnya? Nah, akibatnya nanti ketika mata kita melihat sesuatu yang menarik, ya sesuatu yang indah, ya bagaimana dia dapat memegang, ya sesuatu yang menarik dan indah itu untuk dinikmati jika tidak ada tangan. Ya mata kan tidak bisa berfungsi menggantikan fungsi tangan. Mata hanya bisa berfungsi untuk melihat. Ya dia tidak bisa berubah fungsi menjadi tangan. Ya mata ya tetap mata untuk melihat. Nah, begitu juga sebaliknya. Nanti ketika tangan ini akan melemparkan sebuah bola, ya ke sebuah sasaran, bagaimana tangan ini bisa melakukannya dengan baik kalau dia tidak punya mata? Ya, misalnya bola ini harus dilempar masuk ke sebuah tempat. Ya, anggap saja di sini ada sebuah tong. Ya, tongnya ada di bawah dan bola ini harus dilempar masuk ke dalam tong tersebut. Ya, tetapi kalau mata tidak mau membantu tangan, mata tidak mau bekerja sama dengan tangan, bagaimana tangan bisa melempar bola itu agar masuk ke dalam tong itu? Ya, jadi dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan satu hubungan yang baik, ya antara anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya. Bapak saya kasih, setiap anggota tubuh memiliki fungsi tertentu dan juga tempat yang khusus dalam tubuh Kristus menurut kehendak Tuhan. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, fungsinya tertentu dan juga tempat yang khusus dalam tubuh Kristus menurut kehendak Tuhan. Ya, misalnya, ya, yang biasanya main musik, ya, biasanya main musik, suruh menyanyi bisa enggak? Ya bisa. Tetapi apakah akan maksimal seperti ketika dia tetap sebagai pemain musik? Ya, misalnya guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu itu suruh jadi WL, bisa enggak? Bisa. Tetapi apakah akan semaksimal ketika seorang WL itu yang memimpin satu ibadah? Ya, meskipun bisa tapi tidak pas. Ya, tapi Tuhan itu sudah memberikan ya fungsi tertentu dan tempat yang khusus bagi anggota tubuh Kristus itu untuk menurut kehendak Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, ya satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi Tuhan itu sudah menempatkan kita semua, memberikan kepada kita satu karunia, suatu talenta, dan itu talenta yang khusus dalam kehidupan kita. Dan talenta itu seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, seringkali tidak semua orang menerima talenta atau karunia seperti itu. Karena Tuhan yang memberikannya secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan, ada orang-orang yang diberi 5 talenta atau 5 karunia. Ada orang-orang yang diberi 3 talenta atau 3 karunia. Tetapi ada juga orang yang diberi hanya 1 talenta atau 1 karunia. Bukannya Tuhan itu pilih kasih. Ya, sekali lagi bukannya Tuhan itu pilih kasih. Tetapi Tuhan melihat kemampuan setiap kita untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang yang diberi talenta itu lebih banyak, ya, itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar di hadapan Tuhan untuk mengembangkan talenta yang dia miliki. Ya, dia harus pergunakan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tentunya juga butuh waktu,
tentunya juga butuh tenaga, tentunya juga butuh hal-hal yang lain ketika talenta yang dimilikinya itu lebih banyak. Dan buat orang yang diberi talenta hanya satu, ya bukan kemudian berkata, wah talentanya satu ya sudah, ya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan berkata untuk kita mengembangkan talenta itu, mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu satu, dengan maksimal. Ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan melihat dengan kemampuan kita untuk menerima talenta itu. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus dapat berfungsi sesuai dengan desain Tuhan, namun secara bersamaan kita juga bekerja sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya talenta kita mungkin kita punya talenta yang banyak, tetapi meskipun talenta atau karunia yang banyak itu, kita harus juga tetap bekerja sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya misalnya pemain pujian, ya bisa nyanyi, ya bisa main musik, ya tapi kalau tidak ada yang jadi jemaat gimana? Ya masa mau memimpin nyanyi sendiri? Ya kan tidak mungkin. Ya dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada bersama dengan kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak yang saya kasih, jadi dalam kehidupan kita perlu menemukan panggilan dan tempat Anda di dalam tubuh Kristus. Ya, setelah itu berfungsilah serta bangun kerjasama yang baik dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi kita juga perlu menemukan panggilan dan tempat Anda dalam tubuh Kristus. Ya tadi kan Tuhan berikan kepada kita, ya satu karunia yang khusus, temukan karunia itu, ya kemudian setelah Anda temukan karunia itu, berfungsilah. Ya setelah berfungsi dengan baik dalam tubuh Kristus, lalu kita membangun satu kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita perlu pahami bahwa sejatinya tubuh Kristus atau gereja secara khusus itu tercipta bukan untuk berdiri sendiri-sendiri, namun untuk saling menopang dan mengasihi sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, gereja Tuhan itu akan berkembang, gereja Tuhan itu akan maju. Ya, ketika di dalam gereja tersebut itu ada orang-orang yang mau saling menolong, saling bekerja sama, saling menopang, saling mengasihi. Ya, sebagai apa? Sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Meskipun kita diberi karunia, talenta yang berbeda-beda, ya tetapi ketika semuanya mau bersinergi, semuanya mau bekerja sama, semuanya mau membagikan hidupnya untuk melayani Tuhan, maka akan terjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan kita kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan akan namanya. Amin. Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu sebab kami bersaudara. Dan biarlah kami satu seperti Bapa. Lihat, seperti Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dan dunia melihat kehidupan kita sebagai satuan tubuh Kristus di hadapan dunia ini. Mari kita usai undang Bapak Ibu dan berdiri bersama-sama. Dan kita angkat pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, satukan kami. Satukan
sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, Jadikan kami jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, Jadikan kami sehati sepikir. jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. jadikan kami satu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh menyadari kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Untuk kami memiliki satu kesatuan di dalam Engkau ya Bapa. Kami menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus yang disatukan di dalam satu tubuh Kristus. Dan kami boleh berfungsi sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga tubuh Kristus itu boleh bertumbuh, tubuh Kristus boleh bergerak dengan baik Bapa. Ketika ada kesatuan, ketika ada kerjasama yang baik di antara kami semua Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Kau sendiri yang memberkati akan jemaat-jemaat Tuhan. Untuk mereka boleh mengerti dan memahami akan karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami semua. Dan para jemaat Tuhan boleh bersatu, boleh menggunakan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Bapa. Dan Kau memberkati buat setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka juga semakin bertumbuh, mereka semakin bergairah Tuhan di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan, mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak putus asa, mereka tidak putus semangat, tetapi mereka melihat bahwa Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan mereka semua. Dan kami juga di antara jemaat Tuhan boleh saling menolong, boleh saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, buat firman yang boleh Hamba bagikan pada saat ini Tuhan, boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh bersama-sama membangun kesatuan tubuh Kristus dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali, dan kita akan bersama-sama pagi hari ini mempersiapkan hidup kita untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam persetujuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan angkat sebuah pujian, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru,
Engkau pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menguduskan, menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Baik buat setiap para pelayan perjamuan kudus pada saat ini dan juga setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian di dalam perjamuan pada saat ini. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk mengingat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kami. Engkau yang telah mati untuk menebus akan setiap dosa-dosa kami, sehingga kami yang harusnya binasa boleh diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal bersama Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan Engkau memberkati buat setiap kami Tuhan, untuk boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam pertemuan dengan tubuh-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasih, pada perjamuan terakhir di Loteng Yerusalem, Tuhan mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan dia di sana, Tuhan mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan roti ini, inilah tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita semua. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Inilah darah Yesus yang telah menebus akan setiap dosa-dosa kita, sehingga dosa kita boleh disucikan, dosa kita boleh dihapuskan, dan Tuhan yang menjadi korban penebus dosa bagi kita semua. Mari pada saat ini kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus dengan iman di hadapannya. Mari pada saat ini kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya
kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang sudah tertumpah bagi kita semua. Sehingga setiap dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kita semua dilayakkan untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus dan menerima bagian di dalam kerajaan surga. Mari dengan iman dan percaya, mari kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita boleh mengucap syukur buat kasih Yesus, buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tubuhnya yang terpecah bagi kita, darahnya yang tercurah bagi kita semua. Itu memberikan kita satu kesempatan untuk kita diselamatkan dari setiap dosa-dosa kita, dari setiap kelemahan yang kita miliki dalam hidup ini. Dan Tuhan yang sudah menggantikan kita sebagai korban di atas kayu salib. Mari kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang boleh kita terima saat ini. Tuhan yang memberikan kepada kita mata pencarian. Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan yang memberikan kepada kita keluarga. Tuhan yang memberikan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan bersama-sama. Kira pasikara takarawasi, pasikari karasik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Buat kesempatan untuk kami boleh melayani akan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas semuanya itu Bapa. Dan biarlah kami bawa hati yang mengasihi-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Juga ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Buat kasih, buat kebaikan, buat karunia, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya tidak lepas dari rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami Bapa. Satu rancangan damai sejahtera yang indah yang Tuhan sedang lakukan atas kehidupan kami semua. Dan biarlah kami mau belajar bersyukur buat semuanya ya Bapa. Pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan hati yang mengasihi akan Engkau. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus memakai kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Memberkati kehidupan rohani mereka. Untuk mereka semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang berkenan dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur pada saat ini untuk kami bersama-sama mengambil bagian di dalam pertemuan dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa berkat-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sementara cawan-cawan bisa kembali dikumpulkan, kita akan menyanyikan darah Yesus. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya
tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Praitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama menghadiri ibadah raya onsite pada tanggal 23 Januari 2022 pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto Sakyus MTH. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Pengumuman berikutnya, pada tanggal 9 Februari 2022, GBI Semarang Indah akan mulai mengadakan komsel gabungan, akan diadakan jam 7 malam di Aula Gedung Philadelphia, dan kami mengundang jemaat untuk dapat bergabung bersama dengan kami di acara ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kemudian kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan yang kedua, setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, dan menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami berdoa Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang sangat kita kasihi, sangat kita rindukan, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semuanya percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin.